Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refitrika Firkaningtia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modifikasi modul ajar. Yang pertama, capaian pembelajaran yang digunakan kurang spesifik, sehingga saya memodifikasinya lebih spesifik dengan materi yang akan diajarkan, yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 100, termasuk melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai bilangan tersebut. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20 dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Selanjutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal belum terlihat, sehingga saya perbaiki dengan yang pertama, peserta didik mampu mengetahui cara penjumlahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan macam-macam cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan contoh soal penjumlahan. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran harian. Tujuan pembelajaran yang digunakan tidak terdapat unsur A, B, C, D, sehingga saya memperbaiki yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat memahami pengertian penjumlahan dengan benar. Yang kedua, dengan mencoba media gambar, peserta didik mampu menjumlahkan soal dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil penjumlahan dengan tepat. Kemudian terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang digunakan kurang sesuai. Saya memodifikasinya dengan yang pertama, apakah sudah ada yang tahu cara penjumlahan? Yang kedua, berapa banyaknya kotak hijau seluruhnya? Dan yang ketiga, operasi hitung apa yang sebaiknya digunakan untuk menemukan jumlah kotak warna hijau? Selanjutnya, tidak diberikan rencana asesmen pada modul ajar, sehingga akan lebih baik jika diberikan dengan contoh. Yang pertama, terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu, dengan mengamati video, peserta didik dapat memahami pengertian penjumlahan dengan benar. Ranahnya kognitif, bentuk instrumennya soal tes pilihan ganda dan esai. Kemudian instrumennya penilaian tes tulis dan tekniknya menggunakan penilaian tes tulis. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mencoba media gambar, peserta didik mampu menjumlahkan soal dengan tepat. Ranahnya kognitif, bentuk instrumennya soal tes tulis pilihan ganda dan esai. Instrumennya penilaian tes tulis dan tekniknya penilaian tes tulis. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil penjumlahan dengan tepat. Ranahnya psikomotorik, bentuk instrumennya lembar observasi, instrumennya penilaian observasi, dan tekniknya observasi. Selanjutnya, di dalam lampiran seharusnya diberikan pengayaan dan remedial. Saya memodifikasinya dengan menambahkan soal pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua, remedial. Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan individual dan memberikan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Yang terakhir, terdapat komponen lampiran.
komponen lampiran yang digunakan kurang tepat dan tidak dicantumkan media ajar yang akan digunakan. Penggunaan komponen campuran yang tepat sebagai berikut. Yang pertama, lampiran bahan ajar. Yang kedua, lampiran media pembelajaran. Yang ketiga, lampiran LKPD. Dan yang keempat, lampiran asesmen diagnostik, instrumen penilaian, soal evaluasi, pengayaan, dan remedial. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.